Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Jangan biarkan perhatianmu terpecah. Jangan biarkan kata-kata ini berlalu seperti suara lain yang pernah kau dengar lalu terlupakan. Karena jika engkau berada di sini pada detik ini, itu bukan karena kebetulan, dan bukan pula karena sekadar rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang sedang bergerak di lapisan hidupmu yang paling dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa jelas di batin. Dan jika momen ini dilewati begitu saja, ada kemungkinan engkau akan menyesalinya, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang telah terlewat. Hari ini bukan hari biasa. Kamis, 8 Januari 2026, membawa pola yang tidak muncul setiap waktu. Ia bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan titik temu antara waktu, kesadaran, dan kesiapan batin. Banyak orang akan melewati hari ini seperti hari lain. Mereka bangun, menjalani rutinitas, mengulang kebiasaan lama, dan kembali tidur tanpa menyadari bahwa ada alur besar yang sebenarnya terbuka di sekitar mereka. Namun engkau, jiwa terpilih, sedang diajak untuk berhenti sejenak, untuk melihat lebih dalam, untuk menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Angka 8 bukan angka yang diam. Ia adalah simbol gerak tanpa ujung. Ia berputar, menyambung, kembali, dan terus mengalir. Dalam bahasa semesta, angka ini berbicara tentang kesinambungan, tentang sesuatu yang tidak terputus jika tidak dilawan, tentang rezeki yang sebenarnya selalu ada, tetapi sering tertahan, bukan oleh keadaan luar, melainkan oleh kondisi batin yang belum selaras. Dan hari ini, pola itu aktif, bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena hidupmu telah sampai di titik yang tepat. Mungkin selama ini, engkau merasa telah melakukan banyak hal, namun hasilnya seperti selalu tertunda. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahan aliran rezeki. Seolah setiap langkah maju selalu diikuti satu langkah mundur. Jika perasaan itu pernah hadir, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa ada pelajaran batin yang belum selesai. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Karena alur yang tidak terputus hanya bisa mengalir melalui jiwa yang tidak lagi melawan dirinya sendiri. Semesta tidak bekerja dengan tergesa. Tuhan tidak bekerja dengan kepanikan. Yang tergesa dan panik hanyalah pikiran manusia ketika ia merasa kekurangan. Dan selama pikiran itu memimpin, alur rezeki menjadi sempit. Namun ketika batin mulai tenang, ketika engkau berhenti bertanya dengan nada menuntut, dan mulai mendengarkan dengan sikap menerima, disitulah perubahan sebenarnya dimulai. Bukan perubahan yang meledak, melainkan yang bergeser perlahan, namun pasti. Hari ini tidak meminta engkau untuk percaya secara buta. Ia hanya mengajakmu untuk jujur pada dirimu sendiri. Apakah engkau masih menyimpan rasa takut kehilangan sebelum benar-benar menerima? Apakah engkau masih merasa tidak pantas untuk hidup yang lebih lapang? Apakah engkau diam-diam membatasi rezekimu sendiri karena pengalaman lama yang belum sepenuhnya dilepaskan? Semua itu tidak salah. Namun jika terus dibawa, alur yang seharusnya mengalir akan terus terhambat. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara berusaha dan memaksa. Ada jarak yang halus antara berharap dan menuntut. Dan angka 8 hadir sebagai pengingat bahwa hidup bekerja paling baik ketika engkau berada di tengah. Tidak terlalu menggenggam, tidak terlalu melepas, tidak terlalu keras, tidak terlalu pasrah. Di titik inilah rezeki mengenali getaranmu sebagai jalur yang aman untuk dilalui. Jika engkau merasakan getaran halus di dadamu saat mendengar ini, jangan diabaikan. Itu bukan emosi sesaat. Itu adalah sinyal batin bahwa ada sesuatu yang sedang diselaraskan. Banyak orang mengira perubahan selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Padahal seringkali ia datang sebagai kesadaran kecil yang mengubah cara pandang. Dari situlah alur hidup mulai berbelok ke arah yang sama sekali baru. Sebelum kita melangkah lebih dalam,
biarkan dirimu menegaskan niat, bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai penanda kesadaran. Tekan like sebagai bentuk penerimaan bahwa pesan ini hadir tepat waktu. Subscribe sebagai keputusan untuk terus berjalan dalam kesadaran, bukan sekadar berharap. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan momen ketika panggilan berikutnya datang. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai simbol keterbukaanmu terhadap alur rezeki yang tidak lagi terputus, yang mengalir dengan tenang, stabil, dan selaras dengan jiwamu. Bagian 1. Angka 8 sebagai kode kesinambungan yang dibaca oleh batin, bukan oleh mata. Jiwa terpilih, sebelum engkau mencoba memahami angka 8 dengan pikiran, izinkan batinmu yang lebih dulu mendengarnya. Karena angka ini tidak diciptakan untuk ditafsirkan secara logis semata. Ia bekerja sebagai kode, sebuah bahasa sunyi yang hanya bisa dibaca oleh kesadaran yang sedang melambat, bukan oleh pikiran yang tergesa ingin segera mengerti. Ketika engkau menatap angka 8, sesungguhnya engkau sedang dihadapkan pada cermin kehidupan itu sendiri. Sebuah gerak yang tidak pernah berhenti, tidak pernah benar-benar berakhir, dan tidak pernah kehilangan jalur pulangnya. Angka 8 adalah simbol alur yang kembali kepada dirinya sendiri. Ia tidak berujung, tidak terputus, dan tidak membutuhkan titik akhir untuk merasa lengkap. Dalam geraknya yang melingkar, ia mengajarkan bahwa apapun yang mengalir dengan selaras tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah, berputar, lalu kembali dalam bentuk yang lebih matang. Dan inilah hukum yang sama yang bekerja dalam alur rezeki di hidupmu. Banyak jiwa terpilih tidak kekurangan usaha, tidak pula kekurangan doa. Yang sering terjadi adalah mereka berada di dalam alur yang terputus oleh batin mereka sendiri, oleh rasa takut yang belum disadari, oleh keyakinan lama yang terus diulang diam-diam, oleh luka masa lalu yang masih dijadikan acuan masa depan. Angka 8 hadir bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa alur hanya bisa terus mengalir jika tidak dipatahkan dari dalam. Perhatikan baik-baik, jiwa terpilih. Ketika engkau terlalu mengkhawatirkan hari esok, engkau sedang menarik alur rezekimu ke arah yang sempit. Ketika engkau terus mengulang cerita kekurangan yang lama, engkau sedang memutar alur itu kembali ke titik yang sama. Bukan karena semesta tidak memberi, melainkan karena batinmu belum mengizinkan pola baru untuk menetap. Angka 8 tidak bisa bekerja di ruang yang dipenuhi keraguan, karena keraguan menciptakan sudut-sudut tajam, sementara alur membutuhkan kelengkungan yang lembut. Hari ini, Kamis, 8 Januari 2026, energi angka 8 tidak sekadar hadir sebagai simbol tanggal. Ia aktif sebagai frekuensi, sebagai pola yang mengajak hidupmu kembali ke ritme yang alami. Ritme di mana memberi dan menerima tidak saling bertabrakan. Ritme di mana usaha dan hasil tidak saling menuntut. Ritme di mana engkau berhenti merasa harus selalu membuktikan kelayakanmu untuk menerima kebaikan. Jiwa terpilih, rezeki tidak mengenal konsep pantas atau tidak pantas sebagaimana pikiran manusia memahaminya. Rezeki mengenal satu hal, yaitu kelancaran alur. Jika alurnya bersih, ia mengalir. Jika alurnya tersumbat, ia menunggu. Dan sumbatan itu hampir selalu berupa penolakan halus di dalam batin. Penolakan yang sering menyamar sebagai kehati-hatian. Penolakan yang sering terlihat seperti kerendahan hati palsu. Penolakan yang berkata, "Aku belum siap, aku belum cukup, aku belum layak." Angka 8 mematahkan semua bisikan itu tanpa suara. Ia berkata bahwa hidup tidak meminta kesempurnaanmu. Hidup hanya meminta kesediaanmu untuk tetap berada di dalam alur. Tidak keluar karena takut, tidak berhenti karena lelah, tidak berbelok karena membandingkan diri dengan perjalanan orang lain. Ketika engkau bertahan di alurmu sendiri, rezeki mengenal jalannya. Perhatikan pula,
Bagaimana angka 8 mengajarkan keseimbangan atas dan bawah, dalam dan luar. Apa yang engkau pikirkan, perlahan membentuk apa yang engkau alami. Apa yang engkau izinkan di batin, pelan-pelan muncul di dunia nyata. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cerminan. Jika batinmu penuh dengan narasi tertahan, maka hidupmu akan terasa tertahan. Jika batinmu mulai membuka ruang, hidupmu pun menemukan celah untuk mengalir. Hari ini bukan tentang menghafal makna angka 8. Ini tentang membiarkan maknanya bekerja di dalam dirimu. Tentang menyadari bahwa engkau tidak perlu menciptakan alur baru dengan paksa. Alur itu sudah ada. Ia hanya menunggu engkau berhenti menghalanginya dengan rasa takut yang diwariskan oleh pengalaman lama. Jiwa terpilih. Ketika engkau mulai memahami bahwa hidup tidak sedang melawanmu, ada sesuatu yang melunak di dalam. Dan ketika batin melunak, alur yang kaku mulai mencair. Disitulah angka 8 berhenti menjadi simbol dan mulai menjadi pengalaman. Alur yang bergerak tanpa drama. Rezeki yang datang tanpa perlu dikejar. Ketenangan yang hadir bukan karena semua sudah selesai, tetapi karena engkau tidak lagi bertarung dengan arus. Biarkan bagian ini meresap perlahan. Tidak perlu disimpulkan, tidak perlu dianalisis berlebihan. Cukup izinkan kesadaranmu mengenali satu hal sederhana, namun dalam, bahwa alur yang tidak terputus selalu dimulai dari batin yang berhenti memutus dirinya sendiri. Bagian 2. Kamis sebagai gerbang keseimbangan antara dorongan dan penyerahan yang sadar. Jiwa terpilih, Kamis tidak datang sebagai hari yang menuntut kecepatan. Ia hadir sebagai penyeimbang. Sebuah titik hening di tengah arus minggu, ketika hidup seakan berhenti sejenak untuk bertanya dengan lembut, apakah engkau masih mendorong terlalu keras, atau justru sudah terlalu lama menahan diri? Kamis adalah ruang pertemuan antara dua kutub batin yang sering saling bertabrakan. Keinginan untuk bergerak dan kebutuhan untuk berserah. Ketika keduanya berdamai, alur rezeki menemukan jalannya yang paling tenang. Banyak orang mengira bahwa hidup hanya akan berubah jika mereka terus menekan gas, terus menambah usaha, terus memaksa hasil. Namun ada hukum halus yang bekerja di balik layar, hukum yang tidak bisa dipercepat dengan ketegangan. Kamis membawa hukum itu ke permukaan. Ia mengingatkan bahwa ada momen ketika dorongan justru harus dilunakkan agar arah menjadi jelas. Seperti air yang mengalir, semakin engkau menggenggamnya, semakin ia menyelinap pergi. Semakin engkau membiarkannya mengalir, semakin ia memenuhi wadah. Jiwa terpilih, mungkin engkau telah berada dalam fase panjang yang penuh dorongan. Bangun dengan pikiran yang terus bekerja, tidur dengan beban yang belum selesai. Menghitung, merencanakan, mengantisipasi, hingga batinmu jarang benar-benar diam. Usaha itu tidak salah, bahkan sangat mulia. Namun Kamis bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, apakah engkau masih memberi ruang bagi semesta untuk ikut bekerja? Ataukah engkau memikul semuanya sendirian, seolah hidup harus ditaklukkan? Keseimbangan yang dibawa Kamis bukan tentang berhenti bergerak. Ia tentang bergerak tanpa mengeras. Tentang melangkah tanpa menggertakkan rahang batin. Ketika engkau melakukan sesuatu dari tempat yang tenang, energinya berbeda. Usahanya terasa ringan, namun jangkauannya lebih jauh. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa penyerahan yang sadar bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan yang matang. Perhatikan perbedaan ini dengan saksama, jiwa terpilih. Penyerahan yang lahir dari putus asa akan menutup alur. Penyerahan yang lahir dari kesadaran justru membukanya. Ketika engkau berkata di dalam, "Aku telah melakukan bagianku, kini aku memberi ruang bagi yang lebih besar." Pada saat itulah sesuatu bergerak tanpa suara. Bukan ledakan perubahan, melainkan pergeseran halus yang mengubah arah aliran. Kamis juga membawa kualitas kejujuran batin. Ia mengajakmu melihat apakah doronganmu selama ini berasal dari cinta atau dari ketakutan.
dari keyakinan, atau dari rasa kurang. Dorongan yang lahir dari ketakutan selalu terasa berat, karena ia membawa beban pembuktian. Dorongan yang lahir dari keyakinan terasa ringan, karena ia tidak membutuhkan pengakuan. Rezeki mengenali perbedaan ini. Ia mengalir lebih lancar pada jalur yang tidak dipenuhi kecemasan. Hari ini, engkau tidak diminta mengoreksi seluruh hidupmu. Engkau hanya diminta menyelaraskan satu hal sederhana, ritme. Ritme napasmu dengan ritme langkahmu. Ritme niatmu dengan ritme tindakanmu. Ketika ritme itu bertemu, engkau akan merasakan sesuatu yang jarang hadir, rasa cukup di tengah perjalanan. Dan dari rasa cukup inilah alur rezeki menjadi stabil, tidak lagi naik turun secara menyakitkan. Jiwa terpilih, keseimbangan bukan keadaan statis. Ia adalah tarian halus antara memberi dan menerima, antara bergerak dan diam. Kamis mengajarkan bahwa engkau tidak perlu selalu memilih salah satu. Engkau boleh berusaha dengan sepenuh hati, lalu berserah dengan sepenuh kepercayaan. Ketika dua hal ini tidak lagi saling bertentangan di dalam dirimu, hidup berhenti terasa seperti medan perang. Biarkan bagian ini menembus batinmu perlahan, tidak untuk direnungkan dengan keras, tetapi untuk dirasakan dengan jujur. Tanyakan pada dirimu tanpa suara, di bagian mana aku masih mendorong terlalu keras, dan di bagian mana aku belum berani berserah. Jawaban tidak perlu muncul sekarang. Ia akan datang ketika engkau siap mendengarnya. Dan ketika keseimbangan itu mulai terbentuk, engkau akan menyadari sesuatu yang sederhana namun mengubah segalanya. Bahwa alur rezeki tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya menunggu sampai engkau berhenti menariknya dari dua arah yang berlawanan. Bagian 3. Simpul batin yang tak terlihat dan cara ia diam-diam menghentikan alur kehidupan. Jiwa terpilih, ada penghalang yang tidak pernah bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa dipindahkan oleh usaha fisik, dan tidak bisa disingkirkan hanya dengan niat baik. Penghalang itu hidup di dalam batin. Ia terbentuk perlahan, seringkali tanpa disadari, dari pengalaman-pengalaman lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Inilah yang disebut simpul batin. Ia tidak berisik. Ia tidak dramatis, namun pengaruhnya sangat dalam, karena ia bekerja di balik keputusan, di balik respons, di balik cara engkau memandang dirimu sendiri. Banyak orang merasa alur rezekinya terhenti karena keadaan luar, karena ekonomi, karena orang lain, karena masa lalu. Padahal, yang sering terjadi adalah alur itu terikat oleh simpul batin yang terus dibawa kemanapun engkau melangkah. Setiap kali kesempatan datang, simpul itu menarik kembali. Setiap kali aliran mulai terbuka, simpul itu menegang. Bukan untuk menyakitimu, melainkan karena ia terbentuk dari mekanisme bertahan yang dulu pernah menyelamatkanmu. Jiwa terpilih, pahami ini dengan lembut. Simpul batin tidak pernah lahir dari kelemahan. Ia lahir dari upaya untuk bertahan. Dari momen ketika engkau pernah kecewa, lalu belajar untuk menahan harapan. Dari saat ketika engkau pernah kekurangan, lalu berjanji pada diri sendiri untuk tidak terlalu berharap lagi. Dari pengalaman ketika engkau memberi terlalu banyak, lalu memutuskan untuk menutup sebagian dirimu. Semua itu manusiawi. Semua itu bisa dimengerti. Namun apa yang dulu melindungi, kini bisa menghambat. Hari ini, dengan hadirnya energi angka 8, simpul-simpul ini tidak diminta untuk dipaksa terbuka. Tidak diminta untuk diputus secara kasar. Angka 8 tidak bekerja dengan kekerasan. Ia bekerja dengan pengulangan yang lembut. Dengan kesadaran yang terus kembali. Dengan pengakuan jujur tanpa penghakiman. Ketika engkau mengakui bahwa ada bagian dari dirimu yang masih takut menerima, simpul itu mulai kehilangan cengkeramannya. Perhatikan bagaimana simpul batin sering menyamar sebagai suara bijak. Ia berkata, jangan terlalu berharap, jangan terlalu yakin, jangan terlalu percaya, hati-hati,
realistis saja. Sekilas, suara itu terdengar dewasa. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ia sering lahir dari luka yang belum sepenuhnya pulih. Dari ingatan lama yang belum dilepaskan. Dari ketakutan akan pengulangan rasa sakit yang sama. Jiwa terpilih, alur rezeki tidak bisa mengalir penuh di ruang yang terus-menerus waspada terhadap kehilangan. Bukan karena engkau salah, tetapi karena kewaspadaan yang berlebihan menciptakan ketegangan halus. Dan di dalam ketegangan itulah, alur menjadi sempit. Seperti sungai yang dibendung oleh batu-batu kecil yang tidak pernah dibersihkan, lama-kelamaan alirannya melambat. Hari ini bukan tentang membuka semua luka sekaligus. Ini tentang menyadari satu simpul saja. Mungkin simpul itu bernama rasa tidak pantas. Mungkin ia bernama takut berlimpah. Mungkin ia bernama keyakinan bahwa hidup harus selalu berat agar bermakna. Apapun namanya, engkau tidak diminta melawannya. Engkau hanya diminta melihatnya tanpa menutup mata. Ketika engkau melihat simpul batin dengan kesadaran, sesuatu berubah. Ia tidak lagi bekerja di balik layar. Ia tidak lagi menarik tali secara diam-diam. Ia muncul ke permukaan. Dan disitulah ia mulai melemah. Kesadaran adalah cahaya yang tidak membakar, tetapi melonggarkan. Dalam cahaya itu, simpul yang tadinya terasa permanen mulai menunjukkan celahnya. Jiwa terpilih, banyak orang menunggu keadaan luar berubah agar batinnya tenang. Padahal seringkali, keadaan luar menunggu batin berhenti menahan. Ketika simpul mulai melonggar, alur yang lama tertahan tidak langsung mengalir deras. Ia mengalir pelan, hati-hati, seolah memastikan bahwa jalurnya kini aman. Dan di titik inilah kesabaran diuji, bukan sebagai penantian yang menyiksa, tetapi sebagai kepercayaan yang tenang. Biarkan dirimu hari ini tidak buru-buru sembuh, tidak buru-buru selesai, tidak buru-buru membuka semuanya. Cukup sadari bahwa engkau tidak lagi sendirian memikul simpul itu. Kesadaranmu telah menyentuhnya, dan sentuhan itu sudah cukup untuk memulai pelonggaran. Ketika simpul batin mulai longgar, jiwa terpilih, engkau akan merasakan perubahan yang sangat halus. Bukan ledakan rezeki, bukan keajaiban instan, melainkan rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Ruang di dada yang terasa lebih lapang, napas yang lebih dalam tanpa disengaja. Dari ruang inilah, alur yang tak terputus perlahan menemukan jalannya kembali, setia, tenang, dan selaras dengan kesiapan batinmu. Bagian 4. Kepercayaan yang sunyi dan bagaimana ia menjadi jalur paling stabil bagi rezeki. Jiwa terpilih, ada satu kekuatan yang jarang disadari nilainya karena ia tidak berisik, tidak memaksa, dan tidak menuntut pengakuan. Kekuatan itu bernama kepercayaan. Bukan kepercayaan yang diucapkan berulang-ulang agar terdengar meyakinkan, bukan pula kepercayaan yang dipertontonkan sebagai keyakinan besar. Yang dimaksud di sini adalah kepercayaan yang sunyi. Kepercayaan yang hidup di dalam. Bahkan ketika tidak ada satupun bukti di luar yang bisa dijadikan pegangan. Banyak orang mengira bahwa rezeki mengalir karena kecerdikan, keberanian, atau keberuntungan. Semua itu memang memiliki perannya. Namun, ada satu fondasi yang sering diabaikan, yaitu kepercayaan batin bahwa hidup tidak sedang menjebakmu. Selama batinmu masih menyimpan kecurigaan terhadap hidup, selama itu pula alur rezeki berjalan dengan tertatih. Bukan karena semesta pelit, melainkan karena getaran curiga menciptakan jarak halus antara engkau dan alur yang sebenarnya sudah tersedia. Jiwa terpilih, kepercayaan yang sunyi, tidak berbicara dengan kalimat besar. Ia tidak berkata, "Semuanya pasti baik-baik saja," dengan nada memaksa. Ia justru hadir sebagai ketenangan yang tidak membutuhkan pembenaran. Ia tampak ketika engkau tetap melangkah, meski belum tahu hasil akhirnya. Ia terasa ketika engkau tidak lagi menghabiskan energi untuk mencemaskan kemungkinan terburuk. Dalam ketenangan inilah,
rezeki menemukan jalur yang paling stabil untuk mendekat. Perhatikan bagaimana kepercayaan berbeda dari harapan. Harapan seringkali mengandung ketegangan. Ada keinginan agar sesuatu terjadi sesuai gambaran tertentu. Ketika gambaran itu tidak terpenuhi, hati mudah goyah. Kepercayaan tidak bergantung pada gambaran. Ia berdiri di atas keyakinan bahwa apapun bentuk yang datang, ada kebijaksanaan di dalamnya. Dan justru, karena tidak mengikat hasil, kepercayaan membuka lebih banyak kemungkinan. Hari ini, di bawah energi angka 8, kepercayaan dipanggil bukan sebagai konsep, melainkan sebagai sikap hidup. Angka 8 bergerak tanpa ragu, karena ia tidak mempertanyakan jalurnya sendiri. Ia berputar dan kembali dengan keyakinan bahwa alur itu utuh. Begitu pula batinmu. Ketika engkau berhenti mempertanyakan setiap tikungan hidup dengan rasa takut, alur rezeki tidak lagi terputus oleh keraguan yang berulang. Jiwa terpilih, mungkin ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Aku ingin percaya, tetapi aku sudah terlalu sering kecewa." Suara ini tidak salah. Ia lahir dari pengalaman yang nyata. Namun kepercayaan yang sunyi tidak menuntut engkau melupakan masa lalu. Ia hanya mengajakmu untuk tidak terus menggunakannya sebagai peta masa depan. Masa lalu adalah guru, bukan penentu. Ketika engkau memindahkan perannya dari penguasa menjadi pembimbing, beban itu mulai berkurang. Kepercayaan juga berarti memberi ruang bagi waktu. Banyak orang kehilangan alur rezekinya bukan karena tidak bekerja, melainkan karena tidak sabar. Mereka mencabut benih terlalu cepat untuk melihat apakah ia sudah tumbuh. Padahal, ada proses yang hanya bisa berlangsung dalam diam. Dalam keheningan itulah akar menguat. Dalam kegelapan itulah fondasi terbentuk. Kepercayaan memahami ini tanpa perlu diyakinkan. Hari ini, engkau tidak diminta mempercayai semua orang. Tidak diminta mempercayai semua situasi. Engkau hanya diminta mempercayai satu hal yang paling mendasar, bahwa batinmu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Ketika engkau menghormati kebijaksanaan batin ini, keputusanmu menjadi lebih selaras. Dan keputusan yang selaras menciptakan jalur rezeki yang tidak mudah terguncang. Jiwa terpilih, ada keindahan dalam kepercayaan yang tidak diumumkan. Ia terlihat dalam cara engkau bekerja tanpa panik, dalam cara engkau beristirahat tanpa rasa bersalah, dalam cara engkau menerima tanpa merasa harus segera membalas. Semua sikap ini membentuk medan yang ramah bagi alur kehidupan. Medan di mana rezeki tidak perlu berjuang untuk masuk. Biarkan bagian ini meresap seperti air yang turun ke tanah kering. Tidak perlu dipaksa merata. Ia akan menemukan celahnya sendiri. Dan ketika kepercayaan yang sunyi mulai berakar, engkau akan menyadari satu hal yang lembut namun menguatkan. Bahwa hidup tidak perlu terus diawasi dengan cemas. Ada alur yang bekerja setia di belakangmu, menjaga keseimbangan, menghubungkan satu langkah ke langkah berikutnya. Hingga rezeki mengalir bukan sebagai kejutan yang mengguncang, melainkan sebagai keberlanjutan yang menenangkan. Bagian 5. Menyelaraskan langkah dengan irama kehidupan agar alur rezeki tidak terpatahkan. Jiwa terpilih, ada kelelahan yang tidak berasal dari banyaknya pekerjaan, melainkan dari langkah yang tidak selaras dengan irama kehidupan. Ketika engkau bergerak terlalu cepat saat hidup meminta perlambatan, atau terlalu lambat saat panggilan datang, disitulah gesekan batin mulai terasa. Gesekan ini tidak selalu tampak sebagai masalah besar. Ia sering muncul sebagai rasa berat yang samar, kebingungan yang tak jelas sebabnya, atau perasaan seolah engkau terus berusaha, namun tidak benar-benar maju. Inilah tanda bahwa langkahmu perlu diselaraskan kembali. Irama kehidupan tidak pernah memaksakan tempo yang sama pada setiap jiwa. Setiap orang memiliki denyutnya sendiri. Ada masa untuk menanam dengan sabar, ada masa untuk merawat dengan tenang, dan ada masa untuk memanen tanpa ragu.
Namun banyak jiwa terpilih yang tanpa sadar membandingkan ritme hidupnya dengan ritme orang lain. Ketika perbandingan itu masuk ke batin, langkah menjadi tergesa atau justru tertahan. Alur rezeki yang seharusnya mengalir pun terganggu oleh ketidaksabaran yang halus. Angka 8 kembali mengingatkan tentang gerak yang berkesinambungan. Ia tidak melompat. Ia tidak tersendat. Ia mengalir dengan pola yang konsisten. Ketika engkau mencoba meniru kecepatan yang bukan milikmu, engkau keluar dari alurmu sendiri. Dan ketika engkau keluar dari alur, rezeki tidak lagi menemukan jalur yang stabil untuk mengikuti. Jiwa terpilih menyelaraskan langkah bukan berarti berhenti bergerak. Ia berarti mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang sering diabaikan. Tubuh yang meminta jeda, batin yang mengajak hening, atau intuisi yang memberi isyarat untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum mengambil keputusan. Ketika sinyal-sinyal ini dihormati, langkah menjadi ringan. Dan langkah yang ringan jarang salah arah. Ada kebijaksanaan besar dalam bergerak sesuai irama. Engkau tidak lagi memaksa hasil, tetapi tetap setia pada proses. Engkau bekerja dengan penuh tanggung jawab, namun tidak membiarkan dirimu tenggelam dalam tekanan. Dalam kondisi inilah, rezeki datang sebagai kelanjutan alami, bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan kecemasan. Perhatikan bagaimana alam bekerja, jiwa terpilih. Matahari tidak terbit lebih cepat karena didesak. Musim tidak berubah karena dituntut. Namun segalanya tiba tepat waktu. Ketika engkau meniru kebijaksanaan ini, hidupmu pun menemukan ketepatannya sendiri. Alur rezeki tidak lagi terasa naik turun secara tajam, melainkan stabil dan berkesinambungan. Hari ini, engkau diajak untuk menyesuaikan satu hal sederhana, tempo batin. Bukan tempo aktivitas, tetapi cara engkau hadir di dalamnya. Apakah engkau terus berpikir tentang hasil saat sedang bekerja? Apakah engkau merasa bersalah saat beristirahat? Kedua sikap ini menciptakan ketegangan halus yang memutus alur. Ketika engkau sepenuhnya hadir pada apa yang sedang dilakukan, alur itu menguat dengan sendirinya. Jiwa terpilih, ada keberanian dalam bergerak selaras, keberanian untuk tidak tergesa, keberanian untuk tidak takut tertinggal, keberanian untuk percaya bahwa langkah yang tepat tidak pernah benar-benar terlambat. Dan ketika keberanian ini tumbuh, hidup mulai merespons dengan cara yang lembut namun nyata. Biarkan bagian ini menuntunmu untuk berjalan dengan irama yang jujur terhadap dirimu sendiri. Tidak perlu cepat seperti orang lain, tidak perlu lambat demi terlihat aman. Cukup selaras, karena dalam keselarasan itulah alur rezeki menemukan kesinambungannya, mengalir tanpa putus, mengikuti langkahmu dengan setia, dan membawamu menuju kelimpahan yang tidak lagi terasa berat untuk dijaga. Bagian 6. Menerima rezeki dengan batin yang bersih, tanpa rasa takut kehilangan. Jiwa terpilih. Ada satu tahap penting dalam alur rezeki yang sering terlewatkan, yaitu kemampuan untuk menerima. Banyak orang berfokus pada bagaimana mendapatkan, bagaimana membuka, bagaimana mempercepat. Namun sedikit yang sungguh-sungguh menyadari bahwa menerima membutuhkan kelapangan batin yang sama besarnya dengan memberi. Tanpa kelapangan itu, apapun yang datang akan terasa berat, tidak tenang, dan cepat menimbulkan kecemasan baru. Batin yang belum bersih seringkali menerima dengan waspada. Ada suara halus yang berkata, "Jangan terlalu menikmati, nanti hilang. Jangan terlalu tenang, nanti jatuh lagi. Jangan terlalu percaya, nanti kecewa." Suara ini tidak selalu terdengar jelas, tetapi pengaruhnya nyata. Ia membuat rezeki yang seharusnya menenangkan, justru menjadi sumber kekhawatiran. Bukan karena rezekinya bermasalah, melainkan karena batin belum sepenuhnya siap menampungnya. Jiwa terpilih, rasa takut kehilangan sering lahir dari pengalaman masa lalu, ketika sesuatu yang berharga pernah pergi secara tiba-tiba. Luka itu membuat batin belajar untuk berjaga, namun penjagaan yang terus-menerus menciptakan ketegangan.
dan ketegangan adalah lingkungan yang tidak ramah bagi alur yang ingin mengalir panjang. Angka 8 mengajarkan bahwa kesinambungan hanya mungkin terjadi ketika ada kepercayaan untuk membiarkan alur itu berjalan, bahkan ketika kita tidak mengawasinya setiap saat. Menerima dengan batin yang bersih berarti engkau tidak lagi menempelkan syarat berlebihan pada apa yang datang. Engkau tidak terus bertanya, sampai kapan ini bertahan? Engkau tidak menyiapkan diri untuk kehilangan sebelum benar-benar menikmati. Engkau hadir penuh pada saat ini, menyadari bahwa setiap aliran memiliki hikmahnya sendiri. Dalam kehadiran penuh inilah, rezeki merasa aman untuk tinggal. Ada perbedaan halus antara kewaspadaan dan ketakutan. Kewaspadaan lahir dari kesadaran. Ia tenang, jernih, dan tidak menguras tenaga. Ketakutan lahir dari luka. Ia tegang, reaktif, dan terus mencari ancaman. Ketika engkau menerima rezeki dengan kewaspadaan yang jernih, engkau merawatnya. Ketika engkau menerima dengan ketakutan, engkau tanpa sadar mendorongnya pergi. Hari ini, jiwa terpilih. Engkau tidak diminta menyingkirkan semua ketakutan sekaligus. Engkau hanya diajak mengenali bahwa ketakutan itu ada, lalu tidak lagi membiarkannya memimpin. Ketika engkau berkata di dalam batin, "Aku boleh menikmati tanpa harus cemas," ada simpul lain yang mulai melonggar. Dan setiap simpul yang longgar memperlebar alur. Menerima juga berarti berhenti merasa bersalah atas kelimpahan. Banyak jiwa terpilih tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus berat agar bernilai. Bahwa menikmati terlalu banyak adalah tanda ketidaksadaran. Keyakinan ini membuat rezeki terasa seperti beban moral. Padahal rezeki tidak datang untuk menguji rasa bersalahmu. Ia datang untuk digunakan dengan bijak, dibagikan dengan tulus, dan dinikmati dengan penuh syukur. Ketika engkau menerima tanpa rasa bersalah, sesuatu berubah dalam relasimu dengan hidup. Engkau tidak lagi merasa harus menebus setiap kebaikan yang datang. Engkau memahami bahwa kelimpahan dan kebaikan bukanlah hadiah acak, melainkan bagian dari alur yang bekerja seimbang. Apa yang datang akan menemukan jalurnya kembali melalui caramu hidup, berbagi, dan berbuat. Jiwa terpilih, batin yang bersih, bukan batin yang kosong dari emosi, melainkan batin yang tidak lagi dikuasai olehnya. Ketika engkau menerima rezeki dengan ketenangan ini, alur tidak hanya terbuka, tetapi menjadi stabil. Tidak mudah terputus oleh ketakutan sementara. Tidak mudah terguncang oleh perubahan kecil. Ia mengalir seperti napas, datang dan pergi dengan ritme yang bisa dipercaya. Biarkan bagian ini tinggal sejenak di dalam dirimu. Rasakan bagaimana kemungkinan menerima dengan lebih lapang terasa. Tidak perlu dipraktikkan sempurna hari ini. Cukup izinkan dirimu tahu bahwa engkau boleh menerima tanpa bersiap kehilangan. Dari izin sederhana inilah, alur rezeki menemukan salah satu fondasi terkuatnya, batin yang tidak lagi menolak apa yang datang dengan damai. Bagian 7. Mengizinkan alur bekerja tanpa terus diawasi, agar rezeki menjadi stabil dan dewasa. Jiwa terpilih, ada satu tahap yang sering menjadi ujian terakhir sebelum alur benar-benar menguat, yaitu kemampuan untuk tidak terus mengawasi. Banyak jiwa mampu berusaha, banyak jiwa mampu berserah, bahkan banyak yang sudah belajar menerima. Namun ketika alur mulai terbuka, justru muncul dorongan halus untuk mengontrol kembali, untuk memastikan, untuk mengecek, untuk bertanya berulang kali, apakah ini akan bertahan, apakah ini nyata, apakah ini aman. Disinilah alur sering kembali melemah, bukan karena ia rapuh, tetapi karena terlalu sering ditarik keluar dari jalurnya. Mengizinkan alur bekerja bukan berarti menjadi pasif. Ia berarti percaya bahwa setelah engkau melakukan bagianmu, ada mekanisme yang lebih besar yang sedang bergerak. Mekanisme ini tidak bekerja dengan cara yang bisa diawasi setiap saat. Ia bekerja di balik layar, di ruang yang tidak bisa dipantau oleh pikiran yang ingin kepastian cepat. Ketika engkau terus menatapnya dengan cemas,
Alur itu seperti sungai yang dipaksa berhenti untuk diperiksa. Padahal ia hanya bisa tetap jernih jika dibiarkan mengalir. Jiwa terpilih, kebiasaan mengawasi, sering lahir dari masa-masa ketika hidup terasa tidak aman. Ketika hasil sering berubah mendadak. Ketika kehilangan datang tanpa peringatan. Dari situlah batin belajar untuk berjaga. Terus mengecek. Terus memastikan. Namun apa yang dulu terasa perlu, kini bisa menjadi penghalang halus, karena alur rezeki yang dewasa membutuhkan ruang kepercayaan, bukan penjagaan yang berlebihan. Perhatikan dengan jujur, seberapa sering engkau mengukur dirimu sendiri, menghitung apakah sudah cukup, membandingkan apakah sudah sejauh ini, menilai apakah prosesmu benar. Setiap penilaian yang lahir dari kecemasan menciptakan gangguan kecil pada alur. Bukan gangguan besar, tetapi cukup untuk membuat aliran tidak stabil. Angka 8 kembali mengingatkan bahwa kesinambungan lahir dari gerak yang percaya pada bentuknya sendiri. Mengizinkan alur bekerja juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak semua hari akan terasa sama. Tidak semua langkah akan terasa mantap. Ada hari ketika rezeki terasa lancar, ada hari ketika ia terasa diam. Namun diam bukan berarti berhenti. Dalam alam, banyak proses penting terjadi dalam keheningan. Akar tumbuh tanpa suara. Tanah menyerap air tanpa terlihat. Begitu pula alur kehidupanmu. Jiwa terpilih. Ketika engkau berhenti mengawasi dengan cemas, sesuatu yang lembut terjadi. Napas menjadi lebih dalam. Pikiran tidak lagi melompat-lompat. Tubuh merespons dengan rileks. Dalam kondisi inilah keputusan-keputusan kecil menjadi lebih tepat. Engkau tidak lagi bereaksi, tetapi merespons. Dan respons yang jernih menjaga alur tetap utuh. Ada kebijaksanaan besar dalam membiarkan hidup bernapas. Ketika engkau tidak menuntut tanda setiap saat, tanda justru muncul dengan cara yang lebih alami. Ketika engkau tidak mengejar kepastian, kepastian tumbuh sebagai rasa tenang yang tidak memerlukan bukti. Inilah bentuk kedewasaan batin yang sering disalahartikan sebagai pasrah. Padahal ini adalah kepercayaan yang telah melalui banyak lapisan pengalaman. Hari ini, jiwa terpilih, engkau diajak untuk melepas satu kebiasaan kecil. Kebiasaan mengintip hasil sebelum waktunya. Melepas dorongan untuk terus mengecek apakah alur masih ada. Alur itu tidak pergi hanya karena tidak diawasi. Ia justru menguat ketika diberi ruang. Seperti hubungan yang sehat, semakin dipercaya, semakin stabil. Ketika engkau mengizinkan alur bekerja tanpa pengawasan berlebihan, rezeki berhenti terasa seperti tamu yang sewaktu-waktu bisa pergi. Ia menjadi bagian dari ritme hidupmu. Datang, pergi, kembali. Tanpa drama yang menguras batin. Dalam kondisi ini, engkau tidak lagi hidup dalam siklus naik turun yang melelahkan, melainkan dalam kesinambungan yang menenangkan. Biarkan bagian ini menjadi penutup dari perjalanan pemahaman, jiwa terpilih. Engkau telah belajar bahwa alur yang tidak terputus bukan dibangun dengan kontrol, melainkan dengan keselarasan, dengan kepercayaan yang sunyi, dengan keberanian untuk tidak terus mengawasi. Dan ketika engkau berjalan dengan sikap ini, alur rezeki tidak hanya terbuka, tetapi tumbuh dewasa bersamamu, stabil, tenang, dan setia mengikuti langkah hidupmu. Ketika engkau tidak lagi mengejar alur, dan alur mulai mengenalimu sebagai rumah. Jiwa terpilih, sekarang izinkan semua yang telah engkau dengar tidak lagi bergerak di kepalamu, tetapi turun perlahan ke ruang yang lebih dalam. Ke ruang di mana kata-kata tidak lagi diperdebatkan, tidak lagi dianalisis, tidak lagi ditimbang dengan logika yang gelisah. Di ruang inilah kebenaran bekerja dengan cara yang paling jujur. Bukan sebagai konsep, melainkan sebagai rasa. Sebagai ketenangan yang tidak perlu dibuktikan. Perjalanan yang baru saja engkau lalui bukan tentang menambah pengetahuan, bukan tentang menemukan rumus baru,
bukan tentang menghafal makna simbol. Ini adalah perjalanan mengingat. Mengingat sesuatu yang sesungguhnya sudah lama ada di dalam dirimu, tetapi tertutup oleh kebisingan, oleh tekanan, oleh ketakutan yang diwariskan oleh pengalaman hidup. Angka 8, Kamis, alur yang tidak terputus, semua itu hanyalah pintu. Yang bekerja sesungguhnya adalah kesiapan batinmu untuk kembali selaras. Jiwa terpilih, ada satu titik dalam hidup di mana mengejar justru menjauhkan, di mana memaksa justru memutus, di mana mengawasi justru melemahkan. Dan ketika titik itu dilewati, hidup mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Bukan lebih cepat, tetapi lebih tepat. Bukan lebih dramatis, tetapi lebih stabil. Rezeki yang datang bukan lagi sebagai lonjakan yang membuatmu cemas kehilangannya, melainkan sebagai aliran yang dewasa, yang tahu kapan datang dan kapan kembali. Sekarang perhatikan batinmu sejenak. Mungkin engkau tidak merasakan ledakan emosi. Mungkin tidak ada sensasi luar biasa. Dan itu baik. Karena perubahan yang sejati jarang datang dengan kegaduhan. Ia hadir sebagai kelegaan yang sederhana. Sebagai napas yang terasa lebih panjang, sebagai rasa tidak lagi dikejar-kejar oleh waktu. Dari sinilah alur yang tidak terputus mulai menetap. Jiwa terpilih, hidup tidak meminta engkau menjadi sempurna agar layak menerima. Hidup tidak menunggu engkau bebas dari luka agar rezeki mengalir. Yang diminta hanyalah satu hal yang sering terlupakan, kehadiranmu yang utuh. Hadir tanpa terus membayangkan kegagalan. Hadir tanpa mempersiapkan kehilangan. Hadir tanpa menarik masa lalu ke setiap langkah yang sedang kau ambil. Ketika engkau hadir seperti ini, alur mengenalimu. Ia tahu bahwa engkau bukan lagi tempat singgah sementara, tetapi ruang yang aman untuk berdiam. Apa yang akan datang setelah ini mungkin tidak selalu sesuai bayanganmu, namun ia akan selaras dengan kebutuhan jiwamu. Kadang berupa peluang, kadang berupa pertemuan, kadang berupa kejelasan yang membuatmu berhenti mengejar hal yang salah arah. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering tidak dikenali karena tidak selalu berbentuk materi. Padahal ketika batinmu tertata, bentuk luar akan menyusul dengan caranya sendiri. Jiwa terpilih, jangan ukur perubahan hanya dari apa yang langsung terlihat. Ukurlah dari cara engkau merespons hidup setelah ini. Apakah engkau lebih tenang saat menunggu? Apakah engkau lebih jujur pada batasanmu? Apakah engkau lebih berani berhenti memaksakan diri? Di sanalah tanda-tanda alur mulai stabil. Di sanalah kesinambungan dibangun, bukan dalam satu hari, tetapi dalam cara engkau hidup dari hari ke hari. Jika suatu waktu nanti engkau merasa ragu lagi, itu bukan kegagalan. Itu hanyalah undangan untuk kembali ke pusat. Kembali ke kesadaran bahwa alur tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu sampai engkau berhenti berlari ke arahnya. Karena alur yang sejati tidak dikejar. Ia menyatu ketika engkau berhenti melawan. Sekarang, biarkan hari ini menutup dirinya dengan lembut. Tidak perlu membawa apapun secara paksa. Tidak perlu membuat janji besar. Cukup izinkan dirimu berjalan pulang ke hidupmu dengan langkah yang lebih selaras. Dengan batin yang lebih lapang. Dengan kepercayaan yang tidak perlu diumumkan. Dan ketika engkau melangkah setelah ini, jiwa terpilih, ketahuilah bahwa alur yang tidak terputus telah mengenal getaranmu. Ia akan menemukanmu kembali. Bukan karena engkau memanggilnya, tetapi karena engkau akhirnya menjadi ruang yang cukup tenang untuk ia tinggali.